Oke, kita coba bahas dulu atau review dikit-dikit terkait dengan operator. Kita coba ke sini. Oke, Mister izin share screen dulu. Sebentar kita tunggu teman-temannya. Kita coba review dikit-dikit, review tipis-tipis terkait dengan apa yang sudah kita pelajari. Kalau nggak ada yang bertanya, sekarang Mister mau tanya sesuatu. Nah, ini sebenarnya udah ada di beberapa di beberapa latihannya ya. Kalau nggak salah di course-course yang sebelumnya juga sudah ada. Kalau Mister punya angka 20.010, Mister ingin mendapatkan angka 200. Outputnya nanti adalah mendapatkan angka 200. Terus satunya lagi sama tapi mendapatkan angka 10-nya. Itu gimana? Kalau Mister punya angka 20.010, Mister ingin mendapatkan angka 200 dan angka 10-nya gimana caranya? Ini terkait dengan operator aritmatik. Apakah suara Mister kedengaran? Soalnya jelas? Halo? Tes? Oke, gimana caranya? Soalnya gini. Mister mau mendapatkan angka 200 dan angka 10. Gimana caranya? Silakan diketik di chatnya supaya nanti Mister tahu jawabannya seperti apa dan implementasi code-nya kayak gimana. Gaby, Jennifer, Nisa, Ricardo, Danish, Fania, dan Zia. Yo, gimana? Karena tadi nggak ada yang bertanya, sekarang Mister yang mau nanya. Kurang 2 lagi teman-teman. Nanti kita akan coba mulai. Oke, ini ada masukan nih. Ada yang menjawab dengan menggunakan double slash. Double slash. Ya, benar. Double slash. Hintnya adalah menggunakan double slash untuk yang bagian pertama yang mendapatkan angka 200. Nah, sekarang pertanyaannya, double slash-nya itu nanti dibuatnya seperti apa? Jadi ini yang pertama, nanti implementasinya benar, print dengan angka berapa kita harus pakai supaya dia dapatnya 200. Kita coba ya. Di sini ada yang menjawab 100. Oke. Sekarang kita coba. Kita komen dulu supaya kita bisa running programnya. Ini namanya di komen ya teman-teman ya. Ketika ada muncul hashtag kayak gini, ini namanya di komen. Ini bukan Mister Styling ya, bukan Mister sengaja style-stylean. Ini memang namanya ini di komen. Kita bisa buat komen itu dengan ngetik manual kayak gini di depannya. Atau kita tahan kontrol, ditekan kontrolnya, kemudian pencet slash. Dia langsung akan di komen kayak gitu. Ini namanya di komen. Di komen itu dia akan dilewati. Jadi sama sistem dia dianggap nggak ada. Dia akan dilewati, nah dia akan mengeksekusi cuman baris kelima saja. Sekarang kita coba cek di sini. Angka yang dapat kan 200. Kebayang ya teman-teman? Kenapa kok dia dapatnya 200 di sini? Oke. Yang lainnya kebayang?
Jadi kita dapetin angka 200 itu dengan menggunakan double slash. Double slashnya dibagi dengan 100-nya. Oke, good job Jennifer. Mantap. Ini jawaban dari Jennifer. Nah, sekarang satu lagi yang kalau mendapatkan angka 10-nya gimana? Apakah dengan rumus yang sama? Atau pembaginya berbeda, rumusnya sama? Atau operatornya yang berbeda, pembaginya sama, dan sebagainya? Gimana? Kalau yang di bagian 10-nya aja. 7 lebih 10 kita akan coba mulai. Siapa yang masih ingat? Ada operator yang bisa mendapatkan langsung 10-nya saja. Dibagi double slash atau pakai cara yang seperti apa? Hint-nya pakai modulo. Oke, Mister kasih hint ya. Oke, nice, Danish. Ada yang menjawab dibagi dengan dimodulo 100. Oke, kita cek ya. Kita cek yang bawahnya. Oke, nice. Oke, dapat ya teman-teman ya. Kebayang ya. Kalau kita ingin mendapatkan 2 digit di belakang, kita gunakan sisa. Tapi kalau kita ingin mendapatkan digit puluhan ke depan, tergantung ya. Kalau puluhan ke depan berarti dia dibagi dengan 10. Ini kalau puluhan ke depan. Tapi kalau ratusan ke depan maka dia dibagi dengan 100. Maksudnya ratusan ke depan itu ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan satuannya yang di belakang aja, kita gunakan sisa. Nah, kebayang konsepnya ya. Nah, sekarang kalau Mister punya angka 1, 2, 3, 4, Mister ingin dapetin 1 ribuannya, 200-annya, 30-annya, 4 satuannya. Gak usah sampai ribuan deh, ratusan aja biar gak terlalu panjang. Gimana caranya? Ini tadi konsepnya udah dapet semua ya. Nah, sekarang Mister mau coba naik satu tingkat. Kalau ingin mendapatkan angka 2-nya saja, jadi misalnya kayak gini. Nanti outputnya 2 ribuan, 300-an, tulisannya kayak gini nanti ya. 4 satuan. Kok ratusan sih? 200-an. Salah, tipu lagi. Puluhan satuan. Gimana caranya? Dengan konsep yang sama. Tapi kita harus mengkombinasikan nih. Tapi dia menggunakan 2 operator ini. Mister nggak pindah operator, masih 2 operator ini yang kita pakai. Gimana caranya? Jadi nanti ada 200-an, 30-an, 4 satuan. Gimana? Gaby, Ricardo, Nisa, Fania, Zia, Danis dan Jennifer udah menjawab. Sekarang coba yang lainnya gimana? Oke. Oke, jawaban ada yang menjawab seperti ini. Mister akan coba copy hasil code-nya di chat. Untuk mendapatkan semua output ini, ada teman-teman yang menjawab, seperti ini. Nah, ini Mister komen dulu supaya kita bisa running. Ups, baterainya udah mau habis. Nah, ini ya. Angka di modulo 10 untuk mendapatkan satuannya. Kemudian angka dibagi double slash 10, terus kemudian di modulo 10 untuk mendapatkan puluhan. Seterusnya angka dibagi slashnya 2, 100, di modulo 10 mendapatkan ratusannya. Sekarang kita coba running. Ini kita hapus dulu. Bukan kita hapus, kita komen. Kita running. Tara, angkanya, oh ya ini Mister buat variabel dulu ya. Angka 2, 3, 4. Set.
Dapat ya? 4 satuannya, 30-annya 200 saja. Jadi kita mengkombinasikan modulo dengan slashnya. Kebayang ya, double slash, bukan satu slashnya, double slash. Ini jawaban dari Gaby. Good job Gaby, terima kasih. Yang lainnya kebayang? Jadi kalau nanti misalnya kita punya soal yang seperti ini ke depannya, atau mungkin kemarin-kemarin juga pernah ya ngerjain yang seperti ini ya, bagi teman-teman yang udah sampai ke bagian tambahan harusnya udah pernah bagian kesini ngerjain ini. Jadi caranya seperti ini ya. Nah di bagian terakhir ini, kalau Mister hapus ini, hasilnya sama. Jadi kalau kita ingin mendapatkan angka terakhirnya di depan, kita nggak perlu lagi kita modulo. Karena kalau di modulo, hati-hati nih. Misalnya ini kita modulo nih. Kita modulo 10. Kemudian Mister ingin mendapatkan ini 1, 2, 3, 4 ini Mister mendapatkan 1/200-an atau lebih dari katakanlah ini harusnya 1000 ya. Tapi misalnya ada sistem yang memisahkan 12 itu sebagai ratusan, 30-an 4 satuan. Ini misalnya. Karena kita nggak tahu ya, kedepannya project itu bisa juga kayak gini. Bisa juga, rada aneh-aneh bisa juga. Karena ingin melihat bagaimana pemahaman dari teman-teman semuanya. Ini kalau kita running 1, 2, 3, 4 ya. Oke, kita running. Nah, lihat hasilnya masih 4, 3, dan 2. Jadi hati-hati. Tapi kalau ini kita hapus, hasilnya di belakangnya itu 12 ratusannya. Hati-hati. Modulo itu punya sifat unik. Ketika dia nilainya lebih kecil daripada yang di belakangnya modulo, dia akan bernilai bilangan itu sendiri. Tapi kalau dia ternyata lebih besar, maka yang diambil adalah sisanya. Jadi kalau ini nanti ternyata dia dynamic, misalnya dia 10 ke atas, maka rumus modulo ini akan membuat nilainya jadi beda. Bukan lagi 12 ratusan, tapi jadi 200-an. Lihat, 200-an. Padahal yang kita inginkan adalah 12 ratusan, 30-an, dan 4 satuan. Hati-hati dengan modulo ya. Secara visualisasi mungkin benar, tapi ketika nanti kita naikkan proses ke dynamic variabelnya, maka dia akan bernilai salah. Tapi kalau ini ternyata misalnya kita buat lebih besar lagi misalnya ya, 112 tanpa kita pakai modulo, itu juga nilainya akan menyesuaikan. Kita running. Nah, ini 112 tetap. Jadi tujuannya harus lebih spesifik lagi buat teman-teman semuanya. Next time coba membuat sesuatunya nggak hanya berhenti di bagian project itu, tapi kalau project itu dibuat dynamic gimana ya? Ini yang namanya reusable function. Nah, sebagai ini aja informasi tambahan. Oke. Mister harap semuanya udah clear terkait dengan ini mengenai operator aritmatika, tapi kalau nanti ada yang belum clear silakan ditanyakan lagi boleh. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian pelajaran kita. Kita udah jam 7.15. Teman-teman di sini juga udah pada masuk semua sepertinya. Ada satu yang izin. Oke, ya Dava masih belum datang. Biar menyusul saja. Untuk teman-teman yang lainnya kita coba masuk ke bagian materi ya. Di materi ini kita akan coba belajar kok perintah berkondisi. Betul ya? Kita coba cek dulu. Oh ya benar. Perintah berkondisi. Perintah berkondisi ini kita gunakan biasanya pada saat kita menemukan suatu syarat, misalnya untuk melaksanakan program syaratnya harus seperti ini. Syaratnya kalau kita mau melaksanakan program harus lebih besar daripada ini dan sebagainya. Biasanya kita kenal juga dengan namanya istilahnya itu conditional statement. Nah, conditional statement ini kita akan coba buat ke dalam suatu bentuk rekomendasi. Biasanya nanti kalau contohnya, misalnya kalau Mister milih Mister punya uang 500 rupiah, kira-kira rekomendasi apa yang harus dibeli dengan uang segitu? Misalnya yang pertama nanti if nilainya 500 rupiah, maka kita rekomendasikan beli permen. Kalau misalnya 500-nya itu
nilainya itu bukan Rp500, selain Rp500, maka kita rekomendasikan beli hal-hal yang di atas Rp500 dan sebagainya. Itu salah satu contoh rekomendasi. Jadi ada input nanti yang akan menjadikan kita sebagai dasar rekomendasi kita. Kemudian ada seleksinya. Apa sih conditional statementnya? Yang nanti dia kalau benar sesuai dengan pernyataan yang di awal, apa, kalau salah apa. Sebenarnya bukan lebih ke arah salah ya, tapi lainnya. Bisa jadi dia lebih kecil, bisa jadi dia lebih besar, tergantung dari conditional statement yang ada di awalnya seperti apa. Nah, biasanya kalau rekomendasi pintar ini, kita gunakan implementasi code-nya itu dengan menggunakan if, elif, dan else. Nah, di antara if, elif, dan else ini sebenarnya kita menguji tingkat kelogisan dari apa yang kita syaratkan. Jadi kita terkait dengan logic data type. Logic data type itu antara ya dan enggak, atau salah dan benar, atau istilah yang sering kita sebut dalam bahasa pemrograman boolean, yang isinya itu cuman true or false. Nah, kayak gitu, 1 atau 0 kalau kita ngomongin terkait dengan sistem ya. Data-data ini bisa berarti dia perbandingan antar angka, perbandingan dengan membandingkan tulisan, atau mencari indeks benar atau enggak, dia ketemu atau enggak, itu juga bisa jadi bahan untuk mendapatkan logic data type-nya, yang nantinya kita bisa running untuk melanjutkan komen selanjutnya, apakah sesuai dengan syaratnya atau belum. Jadi proses running data nanti, running program tadi bergantung pada conditional statement yang kita dapatkan. Kalau true dia running, kalau false dia nggak running. Jadi gampangnya seperti itu. Nah, ini salah satu contoh yang bisa kita cek apakah dia itu nanti true or false nilainya. Misalnya seperti ini, dengan menggunakan perbandingan. Kalau dia menggunakan perbandingan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan, itu perbandingannya. Tapi kalau sama dengan, nulisnya itu bukan cuma sama dengan seperti ini ya. Kalau sama dengannya 1, itu artinya assignment. Mengisi nilai variabel suatu dengan nilai tertentu, itu adalah assignment. Sama dengannya 1. Tapi kalau sama dengannya 2, itu membandingkan apakah variabel A sama dengan variabel B, atau nilai A sama dengan nilai B, dan seterusnya. Jadi untuk variabel ekspresi untuk terkait dengan kelogisan ini kita bisa bandingkan dengan berbagai macam, dan kita bisa gabungkan dengan operator perbandingan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bisa dengan perkalian, pembagian, sisa, pembagian, dan seterusnya. Nah, untuk tipe logisnya, nah kurang lebih perbandingannya nanti kalau dia di atas dia menggunakan operator matematika seperti ini. Tapi ingat, operator aritmatika ini juga kita bisa gunakan untuk menentukan kelogisan dari conditional statement kita. Apakah dia patut untuk dilanjutkan kepada next code-nya atau perintah selanjutnya, atau dia cukup stop, kita alihkan dengan perintah selanjutnya, perintah yang lainnya, bukan perintah selanjutnya. Itu dengan menggunakan conditional statement. Nah, ini untuk yang conditional statement tadi beberapa. Oh ya, ini tadi ya belum bisa jelaskan. Ada yang tidak sama dengan, ada yang lebih kecil sama dengan, ada yang lebih besar sama dengan. Jadi ada sama dengannya semua nih di sebelah kanannya. Kalau ini yang lebih kecil, itu misalnya kalau 1 lebih kecil daripada 7, maka dia true. Tapi kalau 1 lebih besar daripada 7, nah itu dia false. Ya kurang lebih seperti itu. Sesimpel itu operator perbandingan. Nah, ini contohnya membandingkan variabel yang ada di toko dengan variabel banyaknya minimum. Dia akan menghasilkan apa? True or false-nya. Dan logicalnya nanti kita gunakan bisa and, bisa or. Biasanya yang paling sering digunakan adalah and dan or itu. Jadi kalau kita menentukan apakah dia ini true or false, kita bisa gunakan perintah operator logicalnya itu or atau and. Kemudian selanjutnya kita coba cek di bagian platformnya. Nah, sebelum masuk ke bagian platformnya, dari perintah berkondisi ini apakah ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kita masih belum implement ke dalam bentuk conditional statement if-nya, tapi kita masuk ke dalam bagian true or false-nya dulu. Kondisi logiknya dulu. Aman? Masih bisa mengikuti ya? Nah, kalau bisa mengikuti, kita coba masuk ke bagian platformnya supaya lebih jelas lagi kalau kita praktek. Kita buka dulu platformnya. Platformnya berarti masuk ke yang latihan modul kedua ya harusnya ya, karena kita udah masuk ke perintah berkondisi ya, bener.
Mister akan share dulu screen-nya. Nah, ini harusnya teman-teman bisa membuka yang modul 1, 2, bintang, dan dokumen ini. Apakah sudah kebuka semuanya? Coba Mister cek dulu. Harusnya kebuka ya, di sini udah kebuka. Di back office Mister udah kebuka. Nah, harusnya kalau udah kebuka nanti teman-teman akan masuk ke dalam perintah berkondisi yang pertama, toko roti judulnya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi pertama kita akan bertemu dengan teori-teori terkait dengan ekspresi logiknya. Nah, sekarang yang pertama, ekspresi boolean hanya bisa menerima nilai true or false. Nah, tadi ya barusan kita bahas. Ekspresi boolean itu hanya 2, true or false. Kalau kita ngomongin terkait dengan sistem di komputer, biasanya dia tuh binary, 1 dan 0. Kemudian yang kedua, ekspresi boolean sebagai ekspresi dari bilangan bulat bisa menerima nilai numerik. Kalau nilai numerik, data tipenya apa? Data tipenya apa? Oke, ada ini. Oke, saya tanya. Kalau dia bilangannya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, berarti datanya apa tipenya? Yes, good Jennifer. Integer. Nice. Oke, berarti ini salah ya. Kemudian yang ketiga, variabel memiliki data tipe boolean jika bernilai true atau false. Ya, betul. Ini sama seperti pernyataan yang pertama ya. Data tipe boolean bisa digunakan untuk membuat kondisi yang benar atau salah. Ya. Variabel memiliki data tipe boolean jika bernilai 0, 1, 2, dan 3. Ini berlawanan arah ya, sama berlawanan statementnya sama yang di sebelumnya. Ini kalau kita coba berarti ini salah. Hanya ada 3 harusnya ya. Kita coba. Oke. Jadi ada 3. Yang ekspresi 0, 1, 2, 3 ini bukan boolean, tapi lebih ke arah data tipe integer seperti yang disampaikan oleh Jennifer. Oke, sekarang ke nomor 2. Nomor 1 udah clear semua ya. Coba Mister cek dulu. Mister udah terlanjur mencet next ke nomor 2. Oke, clear semuanya. Sebentar. Oh, Dava sama Audrey belum masuk ya? Oh ya, oke. Oke, clear ya. Jadi yang nomor 1 udah oke, nomor 2 sekarang ngapain? Oh ya, ini mencocokkan operatornya ya. Operator boolean n. Ini or. Ini sama seperti tulisannya juga. Perbandingan lebih besar dari, sama dengan. Lebih besar dari, sama dengan. Ini operator perbandingan lebih kecil dari dan lebih kecil dari sama dengan. Ini operator perbandingan tidak sama dengan dan sama dengan. Ini ya yang tadi Mister sampaikan. Hati-hati kalau membandingkan sama dengannya ada 2, bukan cuman 1. Kalau 1 artinya assignment. Oke, good. Apakah nomor 2 udah kelar semuanya? Waduh, udah. Oke, udah lanjut nomor 3 semua ya. Oke, udah pada nomor 3 dan nomor 4 ya. Kalau gitu Mister akan coba tunggu di nomor 4. Oh, 34. Oh, 34 ngetik. Oke, nomor 5. Berarti nomor 5 Mister akan coba cek di sini. Nomor 5 ini perbaiki masalah dalam program. Ada masalah dalam program atau ada bug? Silakan diperbaiki. Apakah soalnya masih sama? Oke. Nomor 5. Mister coba cek. Oke. Sudah pada masuk, ada yang nomor 5. Nomor 5 terkait dengan memperbaiki masalah yang ada di dalam program. Loginnya, variabel login, kemudian input login. Oke, ini ada perintahnya, dia ada variabel namanya yang dimasukkan ke dalam hintnya untuk yang di passwordnya.
Pengguna Ivanova Eka melakukan error login. Mereka memasukkan password mereka Sweet Store 111 tapi mereka tidak bisa masuk. Oke, gimana caranya supaya dia bisa masuk? Loginnya true nilainya. Kalau ini di running, ada bad input. Bagaimana caranya? Apakah ada yang sudah clear? Coba bisa screencast semuanya supaya Mister bisa ngecek secara real time. Kalau di sini apakah ada yang sudah jalan? Kita gunakan perintah berkondisi nih ya. Oke, kita lihat nomor 5. Kita gunakan perintah berkondisi. Kalau ingin mencocokkan passwordnya dengan suatu nilai, berarti kita gunakan apa sih? Hintnya adalah di bagian operator perbandingan. Oke, Jennifer. Iya. Oke. Berhasil. Oke, yang diminta di sini adalah ditampilkan ada nilai booleannya ya. Nilai boolean ini true or false. Nilai boolean itu bisa langsung di print aja. Contohnya kayak gini nih. Print. Ini nilai boolean nih, true. Hasilnya juga nanti akan langsung munculnya true. Kita nggak perlu konversi apapun. Ya, hintnya di situ. Jangan merubah nilai ini jadi suatu tipe data yang lain yang tampilannya seakan-akan mirip nih. Oke, hintnya di situ. Jadi di sini yang dimaksud nanti menampilkannya juga menampilkan variabel datanya sesuai dengan tipe datanya boolean. Begitu pula yang false itu juga sama. False kayak gini. Nanti dia kalau di print langsung munculnya false, nggak perlu dikonversi lagi. Kebayang ya? Oke, coba bisa cek yang lain. Jennifer. Oke, nice. Udah lewat. Danish. Masuk ke yang oke, on progress. Good. Dari operator booleannya juga udah tepat. Kita menggunakan apa yo? Kalau kita mau ngecek sama nggak ya ini password yang aku input dengan yang sudah di-set ke dalam sistem. Operator boolean operator perbandingan itu ada lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, ada tidak sama dengan, ada yang sama dengan. Dan Mister kasih hint loh. Yang tadi sudah kita coba lihat juga. Jadi kalau mau membandingkan sama apa enggak, berarti kita gunakan yang sama dengan kan ya teman-teman ya. Jadi yang pertama ini kita cek dulu apakah passwordnya itu sama dengan Sweet Store 111. Kalau benar maka tampilkan oke ini ke dalam outputnya. Jadi kita tampilkan langsung seperti ini. Oke. Login oke. Harusnya ya kalau di sini kan tulisannya login titik 2 spasi nilai dari variabel oke-nya. Yaitu apa? True. Kalau dia benar, kalau dia salah ya false kan gitu ya. Nah, untuk yang inputnya juga udah benar ya, kita gunakan tanda plus untuk memasukkan nilai Kate Smith-nya ini ke dalam ininya, hint-nya. Sekarang kalau ini kita running, Kate Smith masukkan passwordmu 123. Nah, false. Kenapa? Karena dia nggak sama. Jadi dia benar-benar bergantung dari nilai boolean oke-nya. Oke, kebayang ya sampai sini penggunaannya. Begitu pula nanti ke depannya kalau teman-teman sudah masuk ke dalam conditional statement yang udah menggunakan if, elif, else dan sebagainya.
Tadi sebagai gambaran saja, biasanya itu dipakai untuk seperti itu. Menyeleksi apakah ini patut untuk dilanjutkan ke code berikutnya atau enggak. Oke, good. Oke, kebanyakan udah sampai level selanjutnya semuanya. Level 5 udah clear semua ya. Oke, Nisa dan Zia, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Oke, yang di nomor 6 yang tadi Mister di baris ke-6 yang Mister kasih demo tadi terkait dengan ngeprint variabel booleannya atau nilai boolean itu dihapus saja ya teman-teman ya. Itu buat contoh saja. Karena kalau ada itu nanti takutnya dari sistemnya membaca ada code yang berlebih sehingga nanti nggak lulus di automatic checknya. Nggak bisa ini lolos. Oke, coba Mister cek apakah ada yang sudah nomor 7. Oke, OTW nomor 7 udah ada. Oke. Sekarang yang nomor 7. Oh, oke, nomor 6. Nomor 6 masih benerin masalah. Sama seperti yang di nomor 5. Coba, ini suruh ngapain? Pelanggan Sarah ingin membeli kue coklat pesanannya. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Kita menggunakan operator perbandingan. Nah, operator perbandingan selain yang lebih besar, lebih kecil dan sebagainya, tadi di materi kita juga ada mengetahui ada bagian and dan or logiknya. Nah, kalau di sini dibilangnya apa nih? Pelanggan Sarah ingin membeli kue coklat, pesanannya adalah yang paling populer di antara pelanggan sweet. Mengenal mas pesanannya populer tapi sekarang tidak terjadi. Pencarian yang paling populer telah dimasukkan. True. Oke, kita coba cek dulu. Yang pasti ini harusnya di bagian baris kelima dia salah ya. Nah, benar. Ada bad input. Jadi kalau dia maksudnya di sini, kalau dia memasukkan inputnya itu ada kata kue dan coklat, itu bisa menjadi masuk ke dalam kategori populer. Nah, sekarang kita coba cek dulu. Kalau dia kalimatnya ternyata kue manis, berarti dia nggak populer. Kebayang ya dengan algoritma dari si soalnya. Kalau teman-teman baca lagi, jadi ada ceritanya ada kue coklat yang sangat populer dan kita dimasukkan tipenya apa, kemudian rasanya apa. Biasanya kan kalau di toko ada kue keju, kue coklat, kue susu dan sebagainya. Nah, ini ceritanya kue coklatnya itu yang jadi populer. Kebayang ya? Jadi yang kita masukkan adalah dua-duanya itu, kata dua-duanya itu harus ada. Harus ditemukan tuh. Kalau dia menemukan ada kue coklat dan kue coklat di dalam kategorinya di bagian tipe dan rasanya, maka dia dikasihkan ke dalam true. Jadi kita kalau menilai dua-duanya ini harus terpenuhi semua, maka kita bisa gunakan and karena dua-duanya harus terpenuhi. Ada kategori kue dan ada kategori coklatnya. Ini dua-duanya harus ketemu. Nah, kemudian apalagi yang perlu diperhatikan, kategorinya ini maksudnya harus sama dengan kue dan rasanya ini harus sama dengan coklat. Jadi ada dua kondisional yang harus kita penuhi semuanya supaya dia bernilai true. Seperti yang dicontohkan di sini. Nah, rasa dan kategorinya ini kita buat lower supaya apa? Kalau kita ternyata nggak sengaja nulisnya C-nya huruf besar, baru huruf kecil semuanya, nah dia nggak ada masalah karena dia nanti akan dibuat huruf kecil semuanya, mulai dari input kategori dan rasanya. Bayang ya sampai sini ya jalannya. Jadi pembenarannya ada di bagian baris kelima. Nah, sekarang kita coba cek dulu. Ini kalau secara code harusnya dia udah aman. Tipe kuenya kue, kemudian rasanya coklat.
Nah ini misalnya Mister pakai huruf besar semua ya. Coklat. Apakah dia masih berjalan? Nah, itulah tujuannya si lower. Supaya dia check up-nya itu berlaku secara universal. Nilainya true. Stop-nya adalah true. Itu N. Ya, kita kalau ketemu yang dia harus dua-duanya dipenuhi, itu kita pakai N. Tapi kalau kita pengennya itu hanya satu aja terpenuhi, misalnya dia masuk ke kategori kue aja, itu udah termasuk populer, maka kita gunakan OR. Huruf kecil semua ya, OR. Jadi kalau satu aja kue misalnya, dia ngetikkan kategorinya kue tapi rasanya terserah, atau kebalikannya, tipenya terserah bukan kue, bisa bubur, bisa astor dan sebagainya, kemudian rasanya asalnya ada coklatnya, maka juga dia dikatakan true. Itu kalau OR. Jadi sifatnya true dan OR itu hati-hati ya. Kalau OR itu satu aja benar, maka dia dikatakan benar. Tapi kalau N itu harus dua-duanya benar. Dua-duanya harus sama atau dua-duanya harus sesuai dengan kondisional yang sudah kita tentukan. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tadi periksa progres dulu, Mister. Clear? Oke, kebanyakan nomor 6 udah clear. Oke, nomor 5. Sebentar. Mister coba cek dulu yang punya Nisa. Oke, gimana Nisa yang nomor 6? Unindent. Oke, hati-hati dengan indentasi ya. Spasi 1 itu bisa berefek signifikan di Python. Jadi kalau dia ngetik, usahakan dimulai dari pojok paling kiri. Jadi dipepetin dulu Nisa. Jangan ada spasi di baris 1, 2, 3-nya di awalnya. Karena artinya bisa beda. Karena sangat signifikan di Python. Itu artinya adalah block code-nya itu dia ada di atas suatu fungsi tertentu dengan menggunakan spasi. Jadi Nisa pepetin dulu semuanya 1, 2, 3-nya. Itu dia ada spasinya, kayak ada satu spasi. Makanya dia muncul unindent does not match. Nomor 5 untuk Nisa coba dimasukkan dulu, dipepetin dulu semuanya. Dihapus spasinya, stepnya semuanya. Karena kita masih belum menggunakan block code apapun. Block code if juga belum, block code for, while, dan sebagainya belum kita gunakan. Kita masih satu main code. Hati-hati. Itu bisa bikin error. Ya, itu di delete dulu satu kali satu ke belakang, nomor 3-nya. Bukan dimajuin, di delete. Printnya itu dipepetin semua nih. Oke, dipepetin semuanya di backspace ke kiri. Kalau kursornya ada di situ di backspace. Jadi pastikan semuanya nempel ke ujung paling kiri. Jangan ada spasi ya ini saya. Kalau ada spasi dia akan masuk ke unindented error. Oke, itu masih ada spasinya Nisa. Cara cepatnya sebenarnya kalau misalnya teman-teman nggak sengaja terus kasih spasi di sini kayak gini, ada spasinya, itu bisa teman-teman kontrol A, di blok semuanya, kontrol ditahan, dipencet huruf A, maka dia akan langsung ngeblok semuanya seperti ini. Kemudian ditekan shift, tetap ditahan shiftnya, dikombinasikan dengan tombol tab, dia akan mundur dan dia akan mepet ke bagian paling kiri. Nah, dia akan langsung mepet semuanya. Kalau pengen maju semuanya dengan menggunakan tab, di blok semuanya, Ctrl A, kemudian di tab sekali dia akan maju semuanya. Jadi kalau di IDE seperti itu sifatnya. Nah, jadi bisa seperti itu untuk menghemat waktu. Jadi kita lebih enak ngodingnya, lebih cepat. Jadi kalau pengen dipepetin ke kiri, ditahan Ctrl Shift, dipencet tab secara bersamaan. Oke, dipencet tab, shift, dipencet tab. Gak usah pakai kontrol, sorry. Kontrol A untuk ngeblok semuanya. Habis itu dipencet shift, dipencet lagi tab, dikombinasikan dengan tab. Nanti dia akan mundur tuh ke belakang. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Oh, nomor 7. Oke, nomor 7. Sorry, tadi Mister nggak lihat chat. Oke, nomor 7 ini memasukkan tipe dari gula-gula dan seterusnya. Nah, ini
kita gunakan input ya. Kita udah disediakan variabelnya, tinggal kita sesuaikan saja. Pertama kita ada di sini adalah memasukkan inputnya, ada 2 input, kemudian tawarkan produk sebagai promosi. Dan dia bernilai true. Kenapa kalau dia bernilai true? Nah, itu nanti di bagian bawah sini ya. Sekarang kita buat inputnya dulu. Input, masukkan tipe dari gula-gula. Oke, kemudian yang kedua input. Ups, ini ada spasinya. Kita buat inputnya dulu ya semuanya supaya enak nanti. Kita tinggal melanjutkan ke yang bagian kondisionalnya. Nah, kapan dia bernilai true? Berarti ada sesuatu yang harus kita seleksi ya. Promosi ditawarkan berdasarkan 2 kondisi. Ada 2 kondisi. Pembeli ingin membeli kue kering. Nih. Pembeli siap membayar 500 koin atau kurang. Berarti 500 koin atau kurang. Angka 500 masuk ke dalam seleksi kita atau kurang, berarti lebih kecil daripada 500. Karena 500 juga masuk, maka lebih kecil sama dengan nomor 7. Logiknya dapat dulu ya. Logiknya dapat dulu. Jadi yang bagian harganya Mister ulangi 500 itu masuk atau lebih kecil kan kata dia kan, dan lebih kecil. Maka 500 itu masuk dan lebih kecilnya. Maka yang kita pakai lebih kecil sama dengan. Dan yang kedua adalah si kue kering tadi. Kue kering itu adalah kue kering ya, bukan cuma kue doang. Kue kering semuanya yang diinginkan oleh si sistem. Nah, jadi setelah dapat logiknya, kita periksa. Namanya misalnya kayak tadi ya, oke sama dengan harga, kategori dulu. Kategori itu sama dengan kue kering. Dan karena dua-duanya kan berdasarkan 2 kondisi. Dibilangnya 2 kondisi, bukan salah satu kondisi. Hati-hati. Dan harganya lebih kecil sama dengan 500. Itu adalah oke-nya, nggak usah pakai tanda titik 2. Nah ini tapi hati-hati, kalau string ada kemungkinan kan, misalnya kita mengetiknya kuenya itu kayak gini, si usernya. Maka kita perlu fungsi lower. Kita gabungkan aja di sini lowernya supaya nanti kita bisa langsung mendapatkan fungsi dengan permintaan kategori dengan bentuk yang sudah huruf kecil semuanya. Jadi terbayang ya. Nah, ini karena kita bandingkan dengan suatu nilai angka, ya kan, kalau angka itu harus dikonversi int supaya nanti bisa kita bandingkan ya. Hati-hati, ini udah masuk ke dalam konstruksi bersarang yang kemarin kita sudah pelajari. Jadi ada 2 fungsi, kita jadiin 1 aja supaya apa, lebih enak kita membacanya. Oh iya, ini maksudnya adalah inputnya dikonversi ke integer, kemudian yang ini inputnya dikonversi ke dalam bentuk small case semuanya. Jadi lebih enak daripada kita membuat 2 variabel dengan array initiate yang sama, tujuannya sama. Nah kalau udah tinggal kita print tawarkan produk. Nggak ada yang di-copy, bisa di-copy ya. Kita ketik ya, harus sama persis ya ini ya. Kalau yang ini tawarkan produk sebagai promosi titik 2, kita masukkan variabel dari perbandingannya, hasilnya seperti apa, apakah true atau false. Nah, sekarang kita coba running. Kue kering ini Mister pakai ada caps lock di bagian kue keringnya, harganya 500. Oke. Sudah clear. Jadi ingat, untuk kondisi yang 2 kondisi harus benar itu pakai dan atau and. Kalau yang dia salah satunya bisa pakai or. Oke, kebayang semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung interupsi aja ya, nggak apa-apa. Jadi Mister bisa tahu bagian mana nih yang teman-teman masih kira-kira masih ragu-ragu dengan pemahamannya. Oke, udah nomor 7 udah ada banyak yang clear. Tinggal 3 lagi yang belum clear.
4 lagi, sorry. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, gimana? Fania? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, coba Mister cek dulu. Ini yang nomor 7. Oke. Tawarkan produk sebagai promosi. Kategorinya sudah oke, lower. Kalimatnya sudah pas. Tawarkan. Itu tawaran. Hati-hati Fania. Tulisannya harus sama persis. Tawarkan produk itu kurang itu aja. Nah, kurang huruf K aja. Harusnya ya. Kalau dilihat dari ini semuanya udah oke. Kalau di running harusnya oke. Nah, hati-hati dengan tulisan. Tulisan itu sangat sensitif sekali. Jadi spasi, huruf besar, huruf kecil, Mister kembali ingatkan, untuk print harus sama persis ya. Tidak boleh kurang satu huruf pun, bahkan satu spasi kurang aja atau kelebihan spasi bisa jadi salah. Oke, yang ini sampai di bagian bintangnya ada 3 ya. Bentar, Mister izin dulu sebentar. Silakan lanjut. Oke, Mister sudah kembali. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, ada pertanyaan dari Jennifer. Kalau untuk kondisinya kita cuma tulis harga lebih kecil sama dengan 500 tanpa kategori sama dengan kue kering, bisa nggak ya Kak? Secara sistem bisa, tapi dengan kriteria yang kita udah ditentukan di soal, nggak akan lulus automatic checknya. Jadi yang dimaksud dengan di soal ini adalah kita membandingkan dua-duanya, dan dua-duanya harus bernilai true. Jadi kategori juga bernilai true, harganya juga bernilai true. Tapi kalau kita misalnya tadi pertanyaannya Jennifer, ini bisa nggak Kak misalnya nggak dipakai kayak gini? Bisa aja, tapi nanti dia nggak ini ya, nggak sesuai dengan apa yang kita masukkan atau kita tentukan diikuti di bagian soalnya. Karena hati-hati nih, ini bisa jadi true kalau dia 500 ke bawah. Tapi ketika dia misalnya harganya itu 600, jadi false. Nah, hati-hati. Dan itu nanti juga cuma membandingkan satu variabel. Jadi di perbandingan dua variabel ini sebenarnya nanti pada real case-nya di pada saat kita membuat suatu aplikasi developer gitu ya, mendevelop aplikasi gitu. Misalnya kita mempunyai data, menganalisis data, di mana data itu misalnya dengan menggunakan data yang banyak, kemudian kita tentukan, oh ya ini misalnya ada kumpulan data-data nilai, dan aku mau data-data nilai ini dianalisis yang mempunyai nilai matematikanya 10 dan bahasa Inggrisnya itu 8 misalnya. Supaya apa? Nanti misalnya saya mau memasukkan anak-anak yang bernilai seperti ini untuk diikutkan ke olimpiade misalnya nih. Karena di real case-nya nanti bakalan banyak banget dan kita pasti menggunakan nggak cuma satu deh. Kalau cuma satu tuh oke lah, itu untuk latihan, tapi untuk real case-nya pasti lebih dari satu, minimal 2 atau 3. Nah, itu real case-nya. Jadi ini untuk sementara kita buat sederhana dulu. Nah, tapi tujuannya lebih ke arah situ. Oke, nomor 8. Ada yang bertanya nomor 8. Siapa yang bertanya nomor 8? Oke, Ricardo. Nomor 8 maunya Ricardo mana? Oke. Udah ada yang masuk ke nomor 8. Coba di running Ricardo. Nomor 8 soalnya apa ya?
produk khusus diet tanpa gula. Cuman kayak gini aja, coba cek dulu. Takutnya nanti ada yang kurang nih. Beberapa pelanggan lebih menyukai mayonisan khusus diet. Keinginan mereka termasuk tanpa gula, tanpa lemak, tanpa gluten. Hanya satu permintaan cukup untuk disebutkan. Nah, ini maksudnya satu saja mereka menyebutkan tanpa gula udah true. Tapi bukan saat kita disuruh milih salah satu ya teman-teman ya. Ini maksudnya ada 3 kondisi nih. Ada tanpa gula, ada tanpa lemak, dan tanpa gluten. Tapi pada saat, nah kebayang ya Ricardo ya, dan teman-teman yang lain, nomor 8 itu bukan kita pilih salah satu, tapi dia maksudnya mau kasih tahu ke kita. Oke, kita kasih tahu ke kita, ini loh ada pilihan menu. Nah, 3 pilihan menu ini, kamu pilih salah satu aja, kamu udah true nilainya. Gak perlu pilih 3-tiganya, atau gak perlu pilih 2, pilih satu aja. Nah, seperti yang tadi Mister sampaikan, kalau satu aja dia bernilai true, maka dia harus pakai operator logiknya yang OR, bukan yang AND. Kalau AND itu harus dua-duanya, minimal dua-duanya harus benar. Kalau dia ini ya ada 2, tapi kalau ada 3 berarti harus ada 3-tiganya benar. Nah, kurang lebih hintnya seperti itu, nomor 8. Nah, sekarang coba dilanjutkan. Oke, ada pertanyaan lagi. Nomor 7. Aduh, oke, siap. Nomor 7 tadi. Aduh, Mister pencet nomor 8. Oke, nomor 7 kita ulang lagi ya. Nomor 7, sebentar. Mister coba lihat yang punya Zia aja. Banyak punya Zia. Mister bisa lihat yang punya Zia supaya bisa langsung kelihatan code-nya Zia. Bagian mana yang kira-kira ada bug. Jadi Mister bisa kelihatan. Bisa share screen Zia. Untuk Nisa aman. Tadi Nisa Mister lihat masih stuck di nomor 6 nih. Gimana Nisa? Ada yang mau ditanyakan? Dan Zia bisa screencast supaya Mister bisa lihat. Apakah udah clear? Oke, untuk yang Zia mana Zia? Oke, untuk yang Nisa dulu Mister mau cek dulu yang Nisa. Gimana Nisa? Apakah ada yang bingung? Nomor 6 itu Nisa, kita harus membuat semuanya true. Jadi kategorinya juga nilainya true, dan coklatnya rasanya itu juga bernilai true. Jadi setelah kita ngecek apakah kategorinya itu sama dengan kue, kemudian apakah coklatnya itu sama dengan rasanya sama dengan coklat, nah maka kita perlu juga satu operator logik lagi, AND atau OR kan, tergantung dari soalnya. Nah kalau soal yang ada di sini dua-duanya harus true. Kalau dua-duanya harus true itu pakai AND. Kalau salah satu aja boleh true, yang lainnya terserah mau true mau false terserah, itu pakai OR. Kira-kira kayak gitu Nisa. Jadi Nisa perlu perbaiki yang baris kelimanya. Selanjutnya tinggal menyesuaikan dari sisi printnya. Dicek apakah tulisannya sudah pas. Kalau sudah pas langsung di running aja. Jadi setelah pertama kita seleksi dulu Nisa, kita cek kategori dan rasanya seperti apa. Apakah dia lebih tidak sama dengan atau sama dengan atau bagaimana, baru nanti kita tambahkan operator logiknya. Kebayang nggak Nisa? Kebayang? Atau bingung? Gimana? Masih bingung atau udah kebayang dengan ininya? Belum. Oke, sekarang Mister contohkan ya. Untuk yang nomor apa tadi ini? 6. Mister akan coba ulangi pelan-pelan. Jadi di sini sudah diketahui baris kelima ini yang bikin error. Kenapa? Karena belum lengkap penentuannya. Penentuan apa sih yang dimaksud Mister? Ini penentuan untuk kondisi kondisionalnya. Apakah dia true atau false? Nah, pertama kita mau ngecek dulu yang kategorinya ini apakah dia sama dengan kue atau enggak. Nah, kita selesaikan satu-satu biar kita nggak bingung nih. Berarti kita cek dulu apakah kategori sama dengan kue. Dan satunya lagi apa yang diminta, rasanya itu sama dengan coklat. Apakah rasa sama dengan coklat? Nah,
kalau udah kita buat kategorinya atau kondisionalnya udah kita buat, kondisional di bagian perbandingannya, operator perbandingannya. Nah, selanjutnya adalah operator logiknya. Logiknya gimana sih? Nah, di sini dikatakan pelanggan Sarah ingin membeli kue coklat ya. Kue coklat, bukan kue atau coklat, bukan ya, kue coklat. Pesanannya adalah yang paling populer di antara pelanggan Sweet Stories. Berarti dia mau ngecek apakah kategorinya itu kue dan rasanya coklat untuk mendapatkan item kue coklat. Ya kan? Logiknya kan kayak gitu ya. Nah, kalau dua-duanya pingin itu nilainya benar atau harus sama dengan true semua, kalau dia masukkan kategori harus kue, dan kalau dia masukin rasa harus coklat, maka kita gunakan operator logiknya. Kalau ini tadi operator perbandingan, sama dengan tidak sama dengan perbandingan, atau lebih kecil dan sebagainya, itu perbandingan. Kalau ini operator logiknya n. Nah, ditambahkan n di antara operator perbandingannya. Jadi perbandingan pertama dan perbandingan kedua, dua-duanya harus benar kalau n. Sifatnya seperti itu. Tapi kalau or, kalau ingin mendapatkan true, satu aja benar, maka dikatakan itu variabelnya bernilai true atau conditional statementnya bernilai true. Nah, sampai sini gimana, kebayang? Nah, kalau udah kayak gini, kita coba running, harusnya sih udah aman. Kecuali kalau ada bug. Mister pakai kue dan coklat. Nah, ya clear ya. Jadi kita membandingkan dua hal yang berbeda, kue, kategori dan rasa. Kemudian kita mensyaratkan dua-duanya harus sesuai dengan ketentuan kita, yaitu kue dan coklat. Itu dikasih sama dengan yes. Sekarang coba di running oleh Nisa. Apakah bisa berhasil? Ke Zia gimana? Oke, Zia, sorry Zia. Tadi masih ke Nisa sebentar, sekarang coba ke Zia nomor 8. Nomor 7 ini sih. Nomor 8 itu yang mana sih? Nomor 7 mungkin maksudnya Zia ya. Oke, nomor 7 masih ada yang salah. Yang salahnya apa? Nomor 7 itu soalnya apa tadi ya? Mister lupa soalnya. Mister coba cek dulu soalnya nomor 7. Nomor 7. Oh ya, ini mengenai kue kering ya. Jadi kalau dia membeli kue kering dan punya duit 500 koin atau kurang, ya kan? 500 koin masuk dan di bawahnya, maka dia dikatakan true dan tawarkan produknya untuk promosi. Nah, kalau yang punyanya Ricardo, Zia tadi gimana? Zia, mana tadi nomor Zia? Ini punya Mister itu. Yang punya Zia mana? Yang nomor 7. Oke. Input sudah di lower. Good. Kue kering and harga lebih kecil sama dengan 500. Ya. Tawarkan produk sebagai promosi. Harusnya udah bener ini. Coba di running lagi. Wah, ada bug nih sepertinya. Tawarkan produk sebagai promosi. Sebentar. Tawarkan produk sebagai promosi. Punya promosi sama dengan false. Ya. Coba di refresh aja sih ya. Ini bukan di refresh, di reset. Jadi sepertinya ada bug. Coba di reset, nanti Zia ulangi lagi. Kalau udah kayak gini, minta di reset. Karena kalau nggak di reset nanti dia akan ngebug terus, nggak bakalan bisa lolos. Udah bener itu yang punya Zia. Tinggal ini aja diulang lagi, di reset, kemudian dilanjutin di checklist, di running pakai checklist, harusnya udah bisa. Untuk yang selanjutnya yang Nisa bagaimana, teman-teman yang lainnya gimana, adakah yang mau ditanyakan? Good. Sekarang coba di next. Udah ini ya, udah masuk. Kita coba ke next nomor 7. Good. Pertama itu adalah masukkan input ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat dari yang sebelum-sebelumnya. Untuk code-codenya sebenarnya mirip-mirip. Tinggal kita masukin logiknya aja, kita modify, aman harusnya. Tipsnya,
untuk yang beberapa soal yang ada di apa ini ya tadi toko roti kondisi, dia sebenarnya udah dilakukan atau udah pernah kita kerjakan di sebelum-sebelumnya, tinggal kita copy aja kemudian kita modify sedikit. Oke, nice, ada yang sudah mau selesai nih. Gaby, Jenny, dan Ricardo. Oke, mantap, udah sampai ke bintang semuanya. Oke, bagi teman-teman yang udah sampai ke bintang, silakan dilanjutkan ke yang toko roti rekomendasi untuk di next course-nya. Sembari Mister mau coba cek dulu di bagian PowerPoint apakah ada yang berbeda. Nah, oke. Oke, sebelum masuk ke bagian roti yang satunya, apa toko roti yang satunya yang bagian rekomendasi ya kalau nggak salah. Coba cek dulu. Ada beberapa penjelasan yang mungkin Mister akan coba demonstrasikan terlebih dahulu. Nah, ini udah masuk ke bagian yang if else-nya. Jadi kalau tadi kita menentukan bagian conditional statement-nya, sekarang kita mau melakukan ke bagian penentuan apakah dengan adanya conditional statement ini kita bisa melanjutkan komen berikutnya. Oke, kebayang ya? Nah, sekarang kita coba Mister coba cek dulu progresnya. Oke, udah bagus semuanya. Udah hampir sampai ke bagian udah selesai bagian wajibnya. Oke, sekarang teman-teman bisa hold dulu sebentar. Mister akan coba jelasin terkait dengan tambahan mengenai operator logik ini, dan kita bisa gunakan conditional statement-nya. Oke, sekarang Mister kembali ke bagian PowerPoint-nya. Nah, ini. Jadi mulai masuk ke bagian perintah berkondisi. Jadi tadi itu kita masih menentukan bagian kondisinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian perintahnya atau komennya. Kita gunakan gambarannya sama seperti yang sebelumnya. Ada alur, ya kan? Ada alur yang udah kita sepakati, yang udah kita ketahui bersama. Kalau misalnya dia ternyata dia suka permen, maka yang sebelah kiri yang dikerjakan. Tapi kalau dia nggak suka permen, maka dia rekomendasinya kue misalnya dan sebagainya atau minuman. Nah, ini yang di bagian output terakhir sebelah kiri ini, rekomendasi ini merupakan nanti bisa jadi kumpulan komen. Nggak cuma satu aja, oke kue atau apa aja itu satu doang, nggak, tapi bisa banyak. Nah, contohnya misalnya dengan kondisi ya seperti ini ya, ada tindakan A ini ada banyak, misalnya juga ngasih permen atau dan sebagainya gitu ya. Itu bisa kita lakukan, kita kategorikan sebagai suatu tindakan tertentu antara A atau B tergantung dari hasil dari kondisi yang tadi kita filter, yang menggunakan operator perbandingan sama operator logis tadi. Nah, operatornya apa sih? Conditional statementnya apa sih yang akan kita gunakan kalau kita ingin membuat perintah selanjutnya? Kita bisa gunakan if else seperti ini. Jadi contohnya tadi misalnya if kue sama dengan coklat, maka apa yang dilakukan? Itu kita bisa gunakan if dengan beberapa tindakan di bawahnya. Kalau ada else-nya berarti tindakannya itu misalnya di luar dari ekspresi yang udah kita tentukan. Contohnya misalnya tadi if kue sama dengan coklat misalnya, maka tawarkan muffin. Tapi kalau dia kue sama dengan bukan coklat rasanya, misalnya susu, maka ditawarkan roti tawar dan seterusnya. Jadi aplikasi demonstrasinya kira-kira bentuknya kurang lebih seperti ini. Ups, Mister salah share screen. Mister screennya malah dimatiin. Oke, ini yang ini kan? Oke. Mister akan coba contohkan di sini. Oke. Masih ada yang ngerjakan bintang terakhir. Oke, wait. Kita nanti masuk yang bintang terakhirnya setelah materi dulu ya. Kita materi dulu sebentar. Mister akan coba contohkan mengenai if else-nya. Wow. Ada sih semangat di bintang kedua dan bintang terakhir nih. Habis ini kita akan coba masuk ke bintang kedua dan bintang terakhirnya ya. Nah, ini dulu misalnya tadi punya kondisi kita if tadi implementasinya, kalau misalnya ternyata kuenya
itu sama dengan rasa coklat, maka apa yang harus kita tawarkan? Misalnya print muffin coklat. Ups, belum tanda petik. Nah, ini misalnya kita buat kuenya ini adalah suatu variabel ya. Suatu variabel yang dia merupakan inputan dari user. Rasa kue. Nah, kalau dia ternyata di luar tulisan coklat atau di luar rasa coklat, apa yang perlu dilakukan? Kalau kita ingin memberikan tindakan yang lain, kita bisa gunakan perintah else. Print misalnya kita buat roti tawar. Nah, kalau ini kita jalankan, misalnya rasa kuenya apa? Susu. Maka rekomendasinya roti tawar. Jadi karena dia nggak sama dengan coklat, sistem akan switch. Oh iya, berarti dia else, masuk ke bagian yang lain selain coklat. Jadi bacanya gitu ya. Selain coklat, maka kan dia masukkan rekomendasi roti tawar. Nah, kalau dia coklat, maka dia harusnya akan masuk ke muffin coklat. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan ini bisa banyak ya perintahnya. Ini bisa banyak sekali. Print misalnya kita print lagi kue coklat. Kemudian apa ya? Espresso. Dan seterusnya. Kemudian kalau ini misalnya print permen. Bukan. Mrs. Ceres. Ya kan? Kita rekomendasikan kombinasinya roti tawar dengan Mrs. Ceres. Mrs. Nah, sekarang kalau kita running, apakah dia bisa berhasil mencetak dua-duanya? Kalau coklat, nah kayak gitu. Jadi kelebihan dengan menggunakan if else, kita bisa langsung membuat rekomendasi di bagian bawahnya itu lebih dari satu perintah. Ya, kebayang ya? Nah, if else ini ada satu lagi yang namanya if elif else. Jadi kombinasinya misalnya ada dua nih. Kalau ada dua gimana, Mister? Kita tambahkan operatornya itu elif namanya. Kue sama dengan keju. Jangan lupa ada selalu titik dua di belakangnya. Seperti ini. Ini juga else-nya juga ada. Else nggak perlu conditional statement. Tapi kalau if dan elif perlu conditional. Kondisinya seperti apa yang perlu dijelaskan. Misalnya ini print kue keju gitu ya. Kemudian yang terakhir print susu Milo. Ya, kombinasinya seperti itu misalnya. Nah, sekarang kalau kita running, misalnya kita ketik keju, maka dia akan masuk ke keju. Ya kan? Kebayang ya? Kalau kita ketikkan misalnya rasa apa ya? Strawberry, maka dia akan masuk roti tawar Mrs. Ceres dan seterusnya. Jadi ini bisa sesuaikan dengan kondisi kita ya. Kalau kita hanya butuh satu saja, satu conditional statement ini bisa kita hapus. Jadi nanti kalau dia memasukkan selain coklat, maka dia nggak akan mengeluarkan input apapun atau output apapun. Misalnya ini kayak keju, ya udah dia diam aja sistemnya, nggak akan ngasih rekomendasi apapun. Tapi kalau ada else-nya, maka dia akan memberikan rekomendasi selain yang ada di coklat. Ya, kebayang? Nah, sekarang coba, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Dari materinya? Belum ada? Oke. Kalau belum ada, bagi yang sudah selesai di bagian toko roti yang pertama, yang toko roti kondisi ya kalau nggak salah, silakan masuk ke bagian toko roti yang rekomendasi. Silakan masuk ke rekomendasi dan silakan mulai dikerjakan yang course-nya. Mister akan coba bantu dulu teman-teman yang ada di bintang 2 dan bintang 3-nya ini. Kita akan coba masuk ke yang bintang 2 dulu ya, biar urut. Bintang 2 ngapain ya? Oke, bintang 2 ini. Oke, ini kita masukkan input dulu, kemudian inputnya ada 2, produk dan isi. Setelah itu suruh menyeleksi seperti biasa. Barang-barang ini sangat populer di toko kue dengan krim, satunya lagi kue dengan selai. Tulis program mengenal jika kue krim atau kue selai telah dipesan. Kue krim, masuk kue dengan krim maksudnya ya. Satunya lagi kue dengan selai. Maksudnya kue selai dan kue krim itu seperti itu ya.
Jadi tipe produknya pertama kue, yang kedua adalah selai. Berarti kondisinya ada beberapa nih ya. Nah, kita mulai dari yang produknya dulu. Produk sama dengan input, tipe produk. Oke, kemudian selanjutnya yang kedua adalah isi. Isi sama dengan input, isi. Oke, inputnya udah ada. Nah, sekarang tugas kita yang selanjutnya adalah memfilter apakah isinya nanti dia kue dan krim atau kue dan selai. Kalau kue dan krim berarti dia kue dan krim atau kue dan selai, maka nilainya true. Oke? Kebayang ya? Jadi kalau isinya gini, kue dan krim, ini bahasa Indonesianya nih ya. Bukan bahasa pemrograman, kita hanya ngomong algoritmanya. Kalau kue dan krim, ini nilainya nanti benar. Nilainya true. Kalau dia kue dan selai, nilainya benar juga. Yang lainnya false. Kebayang? Ketika kita masukkan kue dan susu berarti nilainya false. Nggak boleh. Jadi kue itu pasti ada. Nah, kita lihat di sini. Kue itu pasti ada. Nih ada 2 kue. Sekarang tinggal kita buat percabangan. Kalau kue dengan krim dan atau kue dengan selai, maka dia nilainya true. Nah, implement code-nya kayak gini jadinya. Ini pakai if ya berarti ya. Bentar, kita coba cek dulu apakah sudah bisa mulai pakai if atau masih pakai n. Oh, ini ada pakai tipsnya di sini ya. Kue and isian, kemudian selai or jenis kue dan isian krim dan sebagainya. Jadi ini bisa digunakan sebagai tipsnya teman-teman untuk mengerjakan yang bintang ke-2. Ya, boleh pakai itu atau boleh juga yang tadi Mister jelaskan menggunakan if tadi. Kalau misalnya teman-teman tadi kan kebetulan Mister udah jelasin di depan tadi ya sebelum masuk ke sini. Jadi bisa masuk pakai itu atau kita gunakan dannya juga boleh. Ya, kebayang ya. Nah, sekarang kita buat dulu yang bagian pertama aja, yang paling sederhana dengan menggunakan kombinasi dan saja. Oke, tadi Mister sampai mana? Ups. Oke, ini. Tadi inputnya kan tadi kita udah buat semuanya ya. Ini kan input tinggal kita lihat di bagian ini aja, di bagian si gambarnya. Sekarang kita buat prosedurnya, penyeleksiannya. Oke, itu dikatakan benar jika pertama tadi apa? Kue sama dengan produk sama dengan kue dan satunya lagi apa? Krim. Isi sama dengan krim. Ini kondisional pertama. Kita kasih kurung. Ya, kebayang ya? Artinya kue krim. Seperti yang nomor 6 ini. Kita checklist. Oke, sekarang yang kedua. Dibilangnya dia mengenal jika kue krim atau. Nah, berarti kalau atau pakai or. Dalam kurung sama, kita copy. Kita gunakan yang sesuai dengan materinya ya. Jangan usah pakai if dulu. Satunya lagi kue dan selai. Nah, itu nilainya true. Nah, sekarang tinggal kita print kan. Yang lainnya kita nggak akan kasih nilai oke-nya jadi true. Dia otomatis akan jadi false. Karena dia sama-sama false nanti kan kalau dia di luar dari ketentuan ini. Tinggal kita print. Nah, ini tadi udah kita checklist dulu. Kita tandain. Oke, udah. 2 algoritmanya udah kita selesaikan. Memesan kue populer dengan isian .2 oke. Nah, ini kita komen dulu. Nah, kemudian kita coba memesan kue populer dengan isian. Oke.
Oke, tipe produk dulu. Kue, kemudian krim. Lihat, kue dan krim ya. Harusnya benar. Karena ini ada pilihan kue dan krim. Nah, harusnya benar ya. True. Sekarang kalau yang selanjutnya. Kue dan selai. Harusnya juga true. Oke. Terakhir, kue dan susu. False. Ya, secara tampilan program sudah mirip. Nah, sekarang kita coba pakai yang checklistnya. Kue dan krim. Oke, dia nggak keluar benernya. Sekarang kita coba cek. Memesan kue populer dengan isian titik 2. Oke, nah sini udah bener. Kue krim dengan selai. Kue krim. Oke. Oh, coba ejaan berbeda untuk nama-nama isian. Ini ternyata dimintanya kita harus mengkonversi dulu. Lihat di sini. Kalau dia memasukkan krim dan krim itu sama. Tidak dibedakan. Sementara kalau kita ini lihat kue dengan huruf besar, satunya lagi krim, maka dia false. Ya kan? Gak bener kan? Nah, kalau ini berarti kita perlu tambahkan di sini. Tuh, lower. Kemudian di sini lower. Nah, jadi semuanya dimasukkan ke dalam lowercase semuanya. Supaya apa? Apapun yang diinputkan, mau huruf besar, huruf kecil, itu nggak ada masalah. Nah, sekarang kita coba pakai checklistnya. Kue, kemudian ini huruf besar, krim. Krimnya bener pakai langsung R nggak? Oh ya. Nah, ini kue krim, dia bener nih. Sesuai, kue dan krimnya. Berarti aman. Nah, sekarang kalau kita pakai huruf besar semua yang atasnya, kue, satunya krim. Dia juga true. Nah, berarti udah sesuai dengan yang ada di sini ya. Di bagian str lowernya. Jadi ketika dia masukkan untuk membuat semua huruf dari nama input menjadi huruf kecil, maka dia perlu dimasukkan str lowernya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pada saat pengecekannya ya. Kita kalau lihat di sini untuk membuat pengecekannya, maka pengecekannya bisa dilakukan di bagian if-nya. Jadi yang bagian produk sama isinya dibiarkan huruf besar, kemudian kita gunakan yang bagian pengecekannya adalah yang dibuat huruf kecil. Jadi ini yang awalnya kita rubah semuanya, kita buat khusus di bagian pengecekan saja. Supaya apa? Supaya dia tidak menghilangkan informasi yang ada di bagian inputnya si user. Sekarang kalau ini kita buka dirubah di sini, apakah yang terjadi bisa kita lanjutkan? Kue krim. Oh, masih nggak bisa jalan. Apakah bentar. Ini kita buat dulu ya. Karena harus sama persis. Kue krim. Ini apa ini yang kurang nih? Oh, nge-freeze. Sebentar. Apakah gambar Mister nge-freeze? Coba Mister ganti ke PowerPoint dulu. PowerPoint-nya sudah muncul belum? Sudah muncul kah? Apakah sudah muncul? Sudah aman? Sekarang kalau ini udah kembali ke bagian ininya, ke bagian tabnya. Apakah sudah muncul lagi codingannya? Halo, tes. Apakah suara Mister kedengaran? Sudah? Oh, udah, oke. Nah, ini udah dipindah ke sini masih salah ya. Sekarang kita coba cek dulu. Kita coba cek bagian outputnya. Apakah outputnya beda? Ini biskuit dan selai. Loh, kok biskuit dengan selai kok true?
Sebentar. Ini sepertinya biskuit ya. Coba. Kita ganti biskuit ya, kuenya. Biskuit. Ini algoritmanya masih sama ya, nggak ada yang dirubah. Maksudnya alurnya, implement code-nya masih sama, hanya ketentuannya aja yang berubah. Lowernya pun juga sama. Lowernya pun masih di sini. Lower di bawah dan lower di atas itu nggak ada masalah. Tadi Mister mencoba untuk segala kemungkinan karena tadi masih salah semua nih. Nah ini terakhir nih. Kalau ini biskuit masih salah, wah apalagi nih yang harus diganti. Kalau kita coba kue coklat. Masya Allah, berarti ini salah ya. Ini tulisan ini salah ya. Kue dengan krim, dengan kue dengan selai ini salah ya. Harusnya tulisannya biskuit. Bagi teman-teman yang udah ngebuat seperti ini dan awalnya itu kue, itu tuh bukan salah. Ya ini yang salah di soalnya nih. Nggak sinkron nih antara gambar dengan yang ada di perintahnya. Harusnya ini biskuit dengan selai atau biskuit dengan krim. Oke, kebayang ya? Ini mohon maaf nih salah soal nih sepertinya, tapi masih bisa dicari. Kita lihat dari outputnya, ternyata dia mintanya yang biskuit, bukan kue. Oke, kebayang yang ini? Nah sekarang ini kalau misalnya teman-teman mau ditaruh di atas harusnya juga nggak ada masalah. Karena nggak ada ketentuan juga apakah harus dikonversi ke bagian atas atau langsung di bagian si seleksinya. Oke, nomor 8, nomor bintang 2 udah oke ya. Sekarang kita coba masuk ke yang bintang ketiga. Tadi ada yang nanya bintang ketiga. Oke, ini program memproses informasi tentang memiliki alergi. Oke, kita input dulu. Alergi ya. Alergi sama dengan input memiliki Mister belum share screen. Oke. Ini yang share screen untuk yang nomor bintang ketiga. Bintang kedua tadi udah selesai semua ya. Maksudnya tadi yang tanya siapa tadi ya? Bintang kedua tadi yang tanya Naomi. Vania. Naomi. Vania. Oke, bintang terakhir Ricardo. Terus tadi yang bintang soal nomor 7 Zia. Gimana Zia? Apakah masih false nggak? Nomor 7 masih false nggak? Oke, yang bintang kayaknya kita freeze dulu ya. Apa kita hold dulu ya? Kita hold dulu karena itu agak panjang. Coba nanti dikerjakan dulu. Kondisinya sama seperti yang sebelumnya ya Ricardo. Nomor bintang kedua itu kita bisa ambil template-nya. Jadi kita bisa ambil template-nya ini untuk menentukan yang di bagian bintang ketiganya. Jadi kita kopas di sini, tinggal kita masukkan ini alergi. Kita coba ini. Memiliki alergi. Kemudian ini apa ini? Alergi terhadap jenis alergi terhadap, kemudian nah ini terakhir adalah pada saat dia menentukan ininya, alergennya. Print alergi (2) nah ini alerginya berdasarkan pada pilihan alerginya yang di atas ya. Kalau dia alergi maka dia true, maka dia disesuaikan dengan alergi sama dengan ya, maka dia akan bernilai true. Nah yang bagian bawahnya ini kita teruskan dengan menggunakan yang apa ini ya, tidak alergi ke susu atau gluten, mereka akan ditawarkan cheesecake. Tidak alergi ke susu atau gluten, berarti kalau dia alergi ke susu atau gluten maka dia tidak ditawarkan cheesecake ya. Kebayang ya?
kalimatnya ini agak sedikit menjebak, tapi hati-hati. Kalau alerginya ternyata alergi susu, nggak ditawarin. Kenapa? Karena yang ditawarin itu yang tidak alergi ke susu. Kalau dia alerginya gluten, maka dia nggak ditawarin juga. Karena dia alerginya ke yang tidak alergi susu atau gluten. Nah ini kesimpulannya programnya adalah tidak memiliki yang tentang memiliki alergi yang di atas. Kemudian yang bawahnya tentang alergennya. Kita buat alergen aja. Alergen. Nah, supaya sesuai dengan tulisannya. Sekarang kita udah dapat alerginya iya. Nah, sekarang kita tinggal cek apakah alergennya itu susu atau gluten. Kan gitu. Kebayang ya? Kondisinya harus susu atau gluten. Jadi alerginya iya dan dia harus ada alergi glutennya. Kalau dia ternyata selain gluten, maka dia masih jalan. Tapi kalau dia ternyata misalnya alerginya susu dan dia punya alergi, ya jawabannya ya, maksudnya bukan tidak, maka dia masuk ke bagian yang tidak ditawarkan cheesecake-nya. Ya, sampai sini kebayang ya. Nah, sekarang kita coba lanjutkan. Nah, alerginya ini kita buat sebagai lower seperti yang tadi dicontohkan di bagian bintang kedua. Jadi kita ceknya di situ, ini kita hapus. Kita tinggal masukkan di bagian pengecekannya. Oke, sama dengan alergi sama dengan ya, and alergen sama dengan susu, or atau ya, ini kita jangan lupa ditutup, alergi sama dengan ya, terus apa ini tadi koma, and alergen sama dengan gluten pakai N. Jadi atau, kenapa? Karena dibilangin ya, atau gluten, alerginya alergi susu atau alergi gluten. Jadi ada dua itu. Kalau dia itu ternyata alergi, maka dia jangan ditawarin. Jadi ini kita ngelihatnya di bagian ditawarin atau enggaknya ya. Kalau dia alergi, maka dia nilainya true. Jadi jangan ditawarin. Kalau dia ternyata nggak alergi, maka dia ditawarin. Maka di sini kita kasih tanda not okay. Bayang? Jadi kita buat negasinya, not okay. Ketika dia dikasih negasinya not okay, ini tambahan nih karena ini bintang nih. Ada operator sebenarnya satu lagi, and, or, dan not. Not itu negasi. Jadi kebalikannya. Kalau dia dikasih true, kemudian kita tambahin operator not true, berarti dia false. Kebalikannya juga sama. Kalau not false, berarti true. Ya, goyang ya. Nah, sekarang kita coba cek dulu. Alerginya ya, kemudian dia alerginya sama ikan. Nah, alerginya iya, tapi dia masih dimasukkan ke dalam memesan kue populer, si cheesecake tadi. Karena dia alerginya ikan. Ya kan? Sesuai dengan apa yang dicontohkan di sini nih. Dia iya misalnya tapi alerginya susu. Wah, dia false. Bener, karena kan dia nggak boleh alergi susu. Nah, sekarang kita coba. Kalau alerginya ya, kemudian ini susu. Nah, false. Sama. Sekarang kita coba checklistnya. Iya dan susu. Apakah sudah berhasil? Oh iya. Kita kurang ini. Maaf. Nah, ini seperti biasa kita makan di bawahnya sini. Karena kemungkinan orang mengetik salah huruf besar huruf kecil itu ya yang akan kita hindari. Nah, ini kita sudah mulai sedikit detail ya. Susu. Apakah udah false? Udah true? Ejaan yang berbeda ini udah pakai lower semuanya. Memesan kue populer, apakah sudah sama kalimatnya? Kita coba cek. Oh, salah. Tadi
Mister ngetik apa sih memesan kue populer tadi ya? Tawarkan cheesecake. Oh, ini yang tadi ya. Oke, maaf, maaf. Tawarkan cheesecake. Tawarkan cheesecake. C aduh, CHEES. Cheesecake. Oke, sekarang harusnya sudah oke. Dia alerginya susu. Tawarkan, oh kurang titik dua. Masya Allah. Oke, titik duanya kelupaan. Betul ada titik duanya? Yes, ada titik duanya. Ya, dan susu. Oke, akhirnya selesai. Jadi ini udah agak mulai detail kita, agak mulai oke, sepertinya ini sedang trouble ya platformnya. Oke. Oke, wait. Astagfirullah. Halo semuanya. Mohon maaf tadi sepertinya ada trouble di platform. Jadi Mister kelempar keluar dan nggak bisa masuk. Ini barusan masuk lagi. Tadi Mister kepotong sampai mana ya penjelasannya ya? Aduh, maaf. Bukan mati listrik. Platformnya tadi sempat trouble, jadi Mister kelempar keluar. Oke. Sorry, tadi Mister ngerjelasinnya sampai mana? Waktu mulai nge-freeze atau mulai patah-patah suara Mister? Oke, Mister coba balik lagi ke sini. Suara Mister apakah masih kedengaran nggak? Tes, halo semuanya. Halo, assalamualaikum. Halo, apakah Mister terdengar? Mister coba reload dulu ya. Oke, kita reload dulu sebentar. Masya Allah.
Halo, assalamualaikum. Apakah suara Mister kedengaran? Apakah suaranya kedengaran? Suara Mister. Halo, tes tes. Apakah kedengaran? Tes, tes tes, tes. Apakah suara Mister terdengar? Oke, sepertinya trouble. Halo semuanya. Halo tes, apakah suara Mister terdengar? Halo, tes tes. Halo, tes tes. Apakah suara Mister sudah terdengar belum ya? Halo, ya kedengeran ya? Astaga. Aduh, kocak. Halo, tes tes. Oke, sepertinya sedang trouble. Halo, tes. Apakah suara Mister kedengaran? Tes tes. Halo. Halo semuanya. Gaby, Jennifer, Danish, Ricardo, Fania, Zia. Apakah suara Mister kedengaran? Sekarang masih terdengar nggak? Sudah terdengar nggak? Halo.
Oke, kenapa ini? Halo semuanya. Mister coba reload lagi ya. Tes tes. Apakah suara Mister dengar? Oke, sepertinya platformnya sedang trouble.